selamat datang kembali di channel EduMath, tempat belajar matematika yang mudah, cepat, dan menyenangkan. Bersama dengan Kak Putri, dalam video kali ini kita akan membahas materi mengenai aljabar. Dari soal yang mudah hingga susah, Kak Putri akan kupas tuntas langkah demi langkah sampai somet paham. Jadi, yuk siapkan diri kalian, duduk dengan nyaman, siapkan alat tulis kalian, dan simak pembahasan di video ini. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Sederhanakan bentuk aljabar di bawah ini. Ada 3 soal yang merupakan soal dasar dari aljabar. Sebelum menyelesaikan soal-soal tersebut, maka somet harus tahu dulu nih konsep dari aljabar. Jadi, matematika itu tidak hanya sekedar angka, somet. Setelah kemarin somet mempelajari tentang bilangan bulat mengenai angka, bahwa angka itu ada bilangan negatif, positif, dan juga bilangan 0, maka di matematika juga menggunakan simbol untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, di aljabar ini kita akan belajar mengenai simbol-simbol tersebut. Di mana di aljabar kita mempunyai konsep yang bernama suku, kemudian variabel, kemudian koefisien, dan juga konstanta. Soal yang pertama, 6x ditambah 2 dikurangi 2x dikurangi 9. Soal nomor 2, 1/4 x min 8 ditambah 1/2 dikali x min 4. Dan soal yang ketiga, 10a dibagi 5/12. Nah, manakah yang dimaksud dengan suku, variabel, koefisien, dan juga konstanta? Kita akan belajar bareng-bareng hari ini. Jadi, yang pertama, Suku adalah dari bilangan matematika. Kita ambil contoh untuk yang nomor 1, 6x plus 2 dikurangi 2x min 9. Yang dimaksud dengan suku adalah angka yang dipisahkan dengan operasi plus ataupun minus. Jadi, yang termasuk suku di sini dari soal nomor 1 adalah 6x. Jadi, pemisahnya itu operasinya ya, somet ya. Kemudian selain 6x apalagi? 2, kemudian 2x, kemudian negatif 9. Oke, bagus. Kemudian yang kedua yaitu mengenai variabel. Variabel merupakan simbol yang berubah, bukan angka. Jadi seperti permisalan, contoh dalam soal kita ambil sekarang contoh soal yang nomor 2. Nah, soal contoh nomor 2 ini ada 1/4 dikali x min 8 ditambah setengah x min 4. Di situ terdapat x. Ya, ada 2x di sini. X min 8 dan juga x 4. Nah, variabel yang dimaksud itu adalah x. Ya. Kemudian di soal nomor 3 ini juga ada nih 10a. Nah, berarti variabelnya apa? Variabelnya adalah a, yang merupakan simbol dan bukan angka. Nah, sekarang perhatikan, di depan variabel contoh di 10a ini, 10a, Kak Putri tulis ulang. Nah, di depan variabel a itu ada angka atau bilangan 10. Nah, angka atau bilangan 10 yang letaknya di depan variabel itu baru disebut sebagai apa? Koefisien. Jadi, dalam soal 1, 2, 3, kalau somet Kak Putri minta sebutkan yang dimaksud koefisien selain 10 ada berapa aja? Ada berapa? Oke, iya benar, ini 6. Kemudian 2. Jadi angka yang di depan variabel ya, somet. Kemudian yang terakhir adalah konstanta. Nah, konstanta ini merupakan bilangan utuh dan dia nilainya tidak dipengaruhi oleh bilangan lain. Sehingga konstanta ini merupakan angka yang berdiri sendiri, tidak ada variabel di belakangnya, sehingga nilainya tidak berubah-ubah. Nah, contoh dari soal ini yang merupakan konstanta adalah, nah ini. Nah, kita lihat di yang nomor 1. Nomor 1 sini ada min 9 dan juga ada plus 2. Inilah yang disebut sebagai konstanta, karena di belakang angka itu tidak ada variabelnya. Lanjut kita masuk ke penyelesaiannya. Itu adalah konsep dari aljabar. Diingat-ingat ya, somet. Oke, kita masuk ke penyelesaian. Nomor 1. Nomor 1 adalah 6x ditambah 2 dikurangi 2x dikurangi 9. Nah, dalam operasi nomor 1 ini
kita memiliki dua operasi, yaitu penjumlahan dan juga pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan itu memiliki kedudukan yang sama, berbeda dengan perkalian dan juga pembagian. Kalau di suatu operasi itu ada penjumlahan, perkalian, pembagian, dan juga pengurangan, maka yang harus didahulukan adalah perkalian dan juga pembagian. Tapi kalau di soal hanya penjumlahan dan pengurangan, maka kedudukannya sama. Kita selesaikan dari soal yang sebelah kiri. Nah, di sini untuk mempermudah kita buka nih kurungnya, ya sobat. Kita bisa buka kurungnya karena kedudukannya sama. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah, ini Kak Putri turunkan dulu, 6x plus 2. Kemudian di sini itu ada dikurangi. Kemudian kurung, buka kurung 2x negatif 9. Maka kalau dibuka kurungnya, ya, itu kita perhatikan simbol operasi yang ada di depannya. Kalau 2 ini kan positif ya teman-teman. Kalau negatif bertemu dengan positif, maka dia negatif, sehingga dia jadi 2x. Sedangkan kalau yang negatif 9, negatif bertemu negatif, maka dia jadi plus. Maka plus 9. Sehingga kalau dibuka kurungnya seperti ini ya. Nih, 6x plus 2 min 2x plus 9. Kemudian kita hitung saja. Lanjut, jadi kita kelompokkan dulu nih yang variabelnya sama. 6x dikurangi 2x, kemudian ditambah 2 ditambah 9. Nah, ini sudah bagus ya teman-teman. Nah, kemudian 6x kurangi 2x berapa ayo? 6 dikurangi 2? Betul, 4x. Kemudian ditambah 2 tambah 9? 11. Jadi jawaban untuk nomor 1 adalah 4x ditambah 11. Oke, lanjut. Nomor 2 bisa ya, somet. Kemudian soal nomor 2. 1/4 dikali x min 8 ditambah setengah x min 4. Nah, Kak Putri tulis ulang. 1/4 dikali x min 8 ditambah setengah x min 4. Ini merupakan perkalian. Kalau tadi kita baru penjumlahan dan pengurangan ya. Kalau perkalian maka kita kalikan nih antar suku dan juga variabelnya. 1/4 ini dikali dulu dengan x, maka 1/4x. Kemudian karena 1/4 dikali min 8, maka min 8/4. Kemudian ditambah setengah dikali x, maka setengah x. Setengah dikali min 4 berapa? Iya, min 4/2. Nah, kemudian kita kelompokkan nih yang x dengan x, yang konstanta dengan konstanta. 1/4x ditambah setengah x, kemudian min 8 bagi 4 langsung aja ya, berapa? 2. Oke, dikurangi 4 bagi 2 berapa? 2. 1/4 ditambah setengah, masih ingat ya operasi pecahan, bagaimana menyelesaikan operasi pecahan dalam penjumlahan. Kita samakan penyebutnya. 4 bagi 4, 1. Kemudian 1 kali 1, 1. Ditambah, nah 4 bagi 2, 2 kali 1, 2. Maka di sini yang pecahan ini kita hasilkan menjadi 3/4x. 3/4x min 2, maka min 4. Nah, di sini hasilnya ada yang masih dalam bentuk pecahan. Kalau ingin menghapus adanya pecahan atau merubah dengan yang lebih sederhana, maka kita bisa nih dengan cara mengalihkan yang sesuai dengan penyebutnya. Ini penyebut ya, masih ingat ya somet? Maka kita kalikan 4 semuanya menjadi 3x min 12. Nah, ini hasilnya. 3x min 12. Gimana, mudah kan? Oke, lanjut ke yang pembagian. Yang pembagian yaitu soal nomor 3, 10A. Oke, Kak Putri ganti yang lebih kelihatan. Nah, 10A dibagi 5/12. Nah, pembagian pecahan. Pembagian pecahan bisa ya kita sederhanakan yang sama-sama pembilang atau sama-sama penyebut, kita coret, ini 1, ini 2. Kemudian pembagian pecahan kita kalikan silang, maka 2A dikali 12 hasilnya adalah 20A. Kemudian ini 1 ya, maka 20A/1 sama dengan 20A. Sudah selesai. Begitu sobat, gimana? Mudah kan? Nih, kita lanjut nih. Kalau sudah, kita lanjut ke soal berikutnya.
Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Bentuk paling sederhana dari 5x kuadrat Y min 3x Y kuadrat min 7x kuadrat Y ditambah 6x Y kuadrat. Kita sederhanakan, namun ini dalam bilangan pangkat. Kalau tadi baru operasi biasa ya, Somet. Oke, sama seperti soal sebelumnya kita kelompokkan nih. Di sini ada x kuadrat y, kemudian di sini ada xy kuadrat dan juga ada xy kuadrat. Kita turunkan dengan kita kelompokkan, maka menjadi 5x kuadrat y min 7x kuadrat y, kemudian min 3xy kuadrat min 6xy kuadrat. Oke, langsung saja kita hasil 5 dikurangin 7, hasilnya adalah min 2. Min 2x kuadrat y, kemudian min 3, min 6, maka min 9xy kuadrat. Jadi yang dijumlah hanya koefisiennya karena variabelnya udah sama. Oke, good job. Hasilnya seperti ini. Min 2x kuadrat y min 9xy kuadrat. Lanjut soal nomor 3. Ya, soal selanjutnya. Hasil dari 2x min 3 dikali 2x plus 3 adalah, nah ini perkalian yang juga meliputi pengurangan dan juga penjumlahan ya, Somet. Jadi, kalau caranya Somet pasti kalian mengalihkan satu-satu kan. 2x kali 2x, kemudian 2x kali 3, min 3 kali 2x, dan min 3 kali 3. Tapi Somet, kalian tidak perlu menggunakan cara itu karena aljabar, kakak kasih tahu ya, aljabar ini juga punya sifat faktorisasi aljabar. Seperti yang sudah kakak tuliskan di sebelah kanan, ada 3 sifat faktorisasi aljabar. Nah, kira-kira dari soal yang kakak tulis nih, masuk ke dalam sifat faktorisasi mana? 1, 2, atau 3? 3, betul. Jadi soal yang kakak tulis ini masuk ke yang 3 ya. A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus BA min B. Kok bisa kak? Dari mana? Nah ini, karena ini kan unik nih. Kalian lihat nih soal yang di sini. Angkanya sama, namun hanya yang beda apa? Operasinya. Ini negatif dan ini positif. Nah di sini juga sama, maka di sini A-nya berapa? 2x. Kemudian B-nya berapa? B-nya adalah 3. Maka tidak perlu mengerjakan dengan yang panjang kali lebar kali tinggi seperti itu ya, Somet. Kalian tinggal langsung aja nih. Nah, kalau perkalian seperti ini hasilnya apa? A kuadrat min B kuadrat. Karena A-nya 2x, maka 2x kuadrat itu adalah 2x kuadrat adalah 4x kuadrat. Kemudian B-nya 3, berarti 3 kuadrat sama dengan 9. Maka A kuadrat min B kuadrat sama dengan 4x kuadrat min 9. Ini hasilnya. Cepat kan? Jadi sama tidak perlu khawatir ketika menjumpai soal yang harus dikalikan salah satu, tidak perlu seperti itu lagi. Oke sobat? Lanjut. Nah, kita ke soal selanjutnya. Kalau ada pertanyaan langsung aja di kolom komentar ya sobat. Oke, kita masuk ke soal cerita aplikasi dari aljabar. Sebuah kolam renang memiliki bentuk persegi panjang. Lebarnya 5 meter lebih pendek dari panjangnya. Jika keliling kolam renang tersebut adalah 74 meter, berapakah luas kolam renang itu? Nah, kalau ada soal cerita, maka gimana triknya? Langsung ditulis yang diketahui atau dibuat kalimat matematikanya. Oke, let's do exercise. Nah, di sini diketahui lebarnya, bentuk kolam renangnya dulu deh. Kita gambar nih. Bentuk kolam renangnya itu persegi panjang. Maka lebarnya 5 meter dan panjangnya, nih Kak Putri tulis panjang dan lebar. Oke. Untuk lebarnya 5 meter lebih pendek. Berarti kalau lebih pendek bagaimana? 5 meter lebih pendek. Kalau kita misalkan P-nya itu adalah X gitu ya panjangnya, atau tetap P gini aja deh biar nanti sama tidak bingung. Kemudian lebarnya karena 5 meter lebih pendek dari panjangnya, maka P dikurangi 5. Nah, jika kelilingnya, kelilingnya juga diketahui nih sama 74 meter.
maka luasnya berapa? Luasnya yang ditanya. Masih ingat rumus keliling dari persegi panjang? Apa rumusnya? Keliling sama dengan keliling itu berarti panjangnya ada 2, lebarnya juga ya. Sehingga 2P ditambah 2L gitu kan sobat. Atau kalau yang sederhana 2 dikali P ditambah L. Nah, ini panjangnya, kemudian juga lebarnya ya. Kemudian tadi kelilingnya itu ya, kita lihat kelilingnya adalah 74. Nah, berarti 74 sama dengan 2, kita masukkan P-nya tetap P ya, karena nanti yang dicari. Kemudian ditambah L-nya itu tadi apa? P min 5. Kita masukkan. Nah, setelah itu nih, 2 ini kita pindah ruas agar nanti P-nya ketemu ya. Jadi kita sendirikan nih ruas dari P-nya. 74 karena ini perkalian, kita pindah ruas menjadi dibagi. 74 dibagi 2, 74 dibagi 2 sama dengan P plus P min 5. Oke. 74 dibagi 2 berapa sobat? Berapa? 30. 30 berapa? Oke, Kak Putri tulis di sini. 37 ya. Nah, 37 kemudian sama dengan P tambah P berarti 2P. 2P min 5. Kemudian min 5 ini kita pindah ruas menjadi 37 plus 5 sama dengan 2P. Maka 42 nih, 42 dikurangin 2P, maka P-nya berapa? P-nya ketemu 21. Oke, panjangnya udah ketemu 21 nih. Kalau panjangnya 21 nih, maka lebarnya P kurangi 5. Kita masukkan tuh P-nya. 21 dikurangi 5 berapa somet? 21 kurangi 5. 16, betul. Jadi lebarnya adalah 16. Yang ditanya adalah luasnya, Kak. Langsung aja kita masukkan, nih udah diketahui nih P sama lebarnya. Masukkan ke rumus luas. Ya. L sama dengan P kali lebar. Maka sama dengan P-nya 21, 21 kali 16. Berapa hasilnya? 21 kali 16? 21 kali 16, ayo 360. Oh bukan, 336 ya. Yo coba nanti di cara susun, bisa kan somet? Nah hasilnya ada 336. Satuannya jangan lupa, satuannya apa kalau luas? 336 meter kuadrat. Jadi harus hati-hati. Oke, lanjut ya somet, kita ke soal yang terakhir nih. Soal yang terakhir. Oke, lanjut ke soal yang terakhir. Masih soal cerita. Nih, ini sepertinya lebih menantang nih somet. Pak Arman memberi 600 koin kepada ketiga anaknya. Anak yang kedua diberi 25 lebih banyak dari anak yang ketiga. Anak yang pertama mendapatkan 3 kali dari anak yang kedua. Banyak koin yang diterima anak ketiga adalah, langsung kita tulis kalimat matematikanya. Yuk bantu Kak Putri untuk menyusun kalimat matematikanya gimana? 600 koin kepada ketiga anaknya nih. Berarti kan 600 itu dibagi ke, misal kalau anak pertama itu A, anak kedua B, anak ketiga C gitu ya. Nah, kita pakai permisalan ABC nih, aljabar, variabel. Nah, kemudian total uang yang dibagi itu kan berarti A plus B plus C sama dengan 600, betul? Oke, nah terus anak yang kedua tadi apa? B. Kita tempatkan satu posisi dengan yang sudah kita tulis di atasnya. Jadi nanti mempermudah kita. B sama dengan 25 lebih banyak, berarti 25 ditambah anak yang ketiga. Anak yang ketiga
C. 25 plus C. Kemudian anak yang pertama A sama dengan 3 kali dari anak kedua, berarti 3 kali B. Oke, kalimat matematikanya sudah ya Somet. Somet sekarang udah bisa nih buat kalimat matematika. Nah, dari 1, 2, 3 di sini ya, ternyata yang memiliki variabel sama itu di variabel apa sih? Coba perhatikan, A plus B plus C sama dengan 600, B sama dengan 25 plus C, A sama dengan 3B. Tiga-tiganya memiliki variabel apa? Iya, variabel B ya. Di sini ada B, di sini ada B, dan juga di sini ada B. Oke. Nah, kemudian nih, karena ketiganya itu memiliki variabel B, maka bisa nih kita pecahkan dari variabel itu. Nah, yang ditanya adalah apa? Anak ketiga, berarti yang ditanya C ya, Somet. Oke. Nah, kita pakai persamaan yang pertama, kita ambil persamaan yang lengkap. Kakak tulis di sini. A plus B plus C sama dengan 600. Semua variabel selain B kita ganti B, karena semua punya B kan. Nah, yang A kita lihat persamaan yang ketiga ini, A sama dengan 3B ya. Di sini A sama dengan 3B, maka B-nya itu, maka A-nya sama dengan 3B. Langsung kita tulis 3B ditambah B, kemudian ditambah C-nya. C kita ambil dari persamaan ini. Kalau B sama dengan 25 plus C, maka C-nya adalah B kurangi 25, betul. Berarti plus B min 25 sama dengan 600. 3B plus B plus B, maka hasilnya berapa? B-nya 5. 5B dikurangi 25 sama dengan 600. Oke, kita sendirikan 5B-nya, berarti min 25 pindah ke ruas kanan, 600 ditambah 25, langsung aja ya Somat, berarti 625. Maka B-nya adalah 625 dibagi 5 adalah 125, betul. 125. Oke, sudah ketemu B-nya. Terus kalau udah ketemu B-nya gimana nih Kak? Kalau udah ketemu B-nya, kita menuju ke yang C tadi. Nah, kita kembali ke persamaan yang kedua ini. Kakak tulis di sebelah sini. Maka B sama dengan 25 plus C ya. Kemudian B-nya kita masukkan. 125 sama dengan 25 plus C. Maka C-nya adalah 125 dikurangi 25. Berapa hasilnya? Berapa? 100. Betul banget Somet. Nah, ketemu deh. Jawabannya adalah anak ketiga mendapatkan koin sebesar 100. Gimana? Bisa kan Somet? Mudah kan? Nah, ini bisa Somet tulis ya. Bisa Somet tulis, dan kalau ada pertanyaan bisa langsung aja di kolom komentar. Oke, wah keren banget nih Somet, udah ngikutin kakak sampai akhir. Gimana penjelasan soalnya? Bisa difahami dengan mudah, cepat, dan menyenangkan? Ya, sekarang giliran kakak untuk memberi tantangan kepada Somet nih tentang materi kita hari ini. Nah, Somet bisa baca ya untuk soal 2 ini. Silakan Somet kerjakan soal tersebut dan tulis jawaban kalian di kolom komentar. Kalau Somet suka dengan videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman Somet ya. Agar Somet tidak ketinggalan video selanjutnya, jangan lupa pencet tombol loncengnya. Bersama EQMath, belajar matematika jadi mudah, cepat, dan menyenangkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.